Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi ini kita bersyukur di tempat ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Seperti di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pagi ini kita mengajak untuk kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita mau fokus datang ke dalam Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Seperti kisah Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Waktu itu Daniel menyerahkan kehidupannya pada Tuhan Yesus. Dia menyerahkan kekhawatirannya, dia menyerahkan segala ketakutannya pada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan di dalam kitab menuliskan jangan takut, tertulis di 365 kata, itu mengatakan bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan akan menolong setiap kita, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Mari kita datang lebih lagi, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami haus mencari Engkau Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam campur tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Engkaulah kekuatan setiap kami Bapa. Biarlah apapun yang menjadi bagian setiap kami Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan bekerja di tempat ini Tuhan. Melawat setiap hati kami Bapa. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Memulihkan setiap hati kami Tuhan. Memberkati setiap hati kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
ada bagi setiap kami Tuhan. Bila kami ingin seiring dengan hati-Mu Bapa, senada dengan hati-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami mau bersyukur padamu Yesus, sebab Engkau yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Yang cinta Tuhan, mari katakan bersama-sama. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidup.
Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, ku bersyukur padamu. Mari gereja Tuhan katakan, Kau Tuhan yang mengasihiku. katakan lebih lagi. Katakan lebih lagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Iya Tuhan. Sebab ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Bila Engkau menjamin setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan kehidupan kami Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup kami Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Engkau Allah Immanuel.
nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dengan sorak-sorai yang terbaik dalam kita, mari katakan bersama-sama. Keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap sorak-sorai yang terbaik bela kita. Katakan haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bela kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, berikan sorak-sorai yang terbaik bela kita. Terima kasih kenikmatan kita. Sebab Engkau baik Tuhan. Aku diberkati Tuhan lebih lagi. Haleluya. Setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan, setia bagiku.
setiap kami Bapa. Haleluya. Sebab kami mau senada dengan-Mu Tuhan, senada dengan surga-Mu Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagilah kita, tepuk tangan yang terbaik bagilah kita. Kita melompat bersama-sama merayakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Membebaskan, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Diharapkan datang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami akan bersatu, semua puji nama-Mu, semesta bersuka senama dengan surga. Mari gereja Tuhan bersama-sama katakan. Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, membebaskan, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat kedua tangan dan katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Diharapkan datang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami akan bersatu, semua puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tepuk tangan dan terbaik bagilah kita. Sebab Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu melimpah bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Di hadapan tatang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, semua puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.
mewakili Gembala Sidang dan seluruh staf pengajar di tempat ini, dengan kerendahan hati saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Yang sebelah kiri mungkin ada. Oh, yang di belakang bisa bangkit berdiri. Yang di belakang kita akan sambut dengan pujian. Lain kali bisa beribadah lagi di tempat ini dengan kesempatan yang lainnya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Dan Ibu Tina bisa berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih ada di tempat ini. Ya Yesus Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau melalui persembahan ini. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan, kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau sambut Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Multimedia bisa dipersiapkan. Shalom, jemaat yang terkasih, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di JKI Pondok Daud. Bersama saya Rizky Dimas Saputro dan inilah info selanjutnya. Tidak terasa kita akan bersama memperingati hari di mana Yesus wafat di kayu salib. Pastikan Anda semua hadir di dalam ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 7 dan 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pastor Honggo Effendi. Dan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Paskah akan diadakan pada tanggal 4 April 2021 pukul 7 pagi dan 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pastor Honggo Effendi. Diinformasikan kepada seluruh jemaat dan pelayan hamba Tuhan bahwa seluruh kegiatan doa seperti kemah Daud, doa malam, dan doa puasa di ruang mini hall gereja. Shalom anak-anak muda JKI Pondok Daud yang diberkati Tuhan. Mari datang bersama-sama di dalam ibadah Unlimited Youth setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di ruang utama JKI Pondok Daud. Mari bersama-sama kita datang, bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Dan kami tunggu kehadirannya anak-anak muda JKI Pondok Daud. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu melayani Tuhan untuk bergabung bersama kami sebagai worshiper, tim musik, pemain tamborin, dancer, dan juga flag. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: mempunyai talenta, sudah lahir baru atau dibaptis, bersedia ikut atau sudah pemuritan dengan Bapak Gembala, bersedia di audisi, berusia maksimal 40 tahun, serta anggota JKI Pondok Daud dan mempunyai KTA. Pendaftaran akan ditutup hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Kontak person yang bisa dihubungi adalah Bapak Dodi, Ibu Nining, langsung ke Sekretariat Gereja, Ibu Meli, dan Bapak Denny. Mari melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian info sepekan minggu ini. Nameless, faithless, glorify the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita ikuti setiap ibadah yang ada, biarlah kita diberkati Tuhan lebih lagi. Dan saat ini mau kita persiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bajak setiap hati kami Tuhan, untuk kami mau menangkap isi hati-Mu Bapa, menangkap kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami diberkati Tuhan pada pagi hari Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
kami meletakkan kepadamu. Silahkan Engkau hadir di dalam hati kami, sehingga hati kami bergelora untuk menyembah Tuhan, untuk bertelut kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang Kau berikan kepada kami. Amin. Biarlah hadirat-Mu datang kepada kami. Amin. Biarlah sukacita datang kepada kami. Amin. Kami ingin Tuhan duduk diam untuk menerima kasih setia-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Mari setiap yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada pelayan mimbar yang telah melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, penuh ketulusan hati. Sekali lagi saya ingin menyapa ibu dan bapak serta saudara-saudara kekasih Allah. Salam. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam diberkati oleh Tuhan. Khotbah saya mengakhiri dari sebuah tema, yaitu restorasi hati di akhir bulan Maret ini. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Allah, saya menjadi satu hal yang mengingat tentang diri saya, yaitu ada orang yang bertanya, di mana alamatnya hati yang gundah gulana? Orang yang hatinya gundah gulana, yang dipegang adalah dadanya. Oh, berarti alamat hati gundah gulana itu di dada. Hati yang kacau, di mana alamat hati yang kacau? Orang mengatakan alamat hati yang kacau yang dipegang adalah keningnya, yang dipegang adalah kepalanya. Oh, berarti hati yang kacau itu alamatnya di kepala. Hati yang gembira tangannya demikian, berarti hati yang gembira alamatnya ada di tangan. Hati yang gembira. Sementara orang banyak berkata, di mana sebenarnya kuasa hati, di mana sebenarnya letak hati, sehingga hati itu kita letakkan kepada Tuhan. Apakah hati itu di sini, apa di sini, apa di tangan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengakhiri akhir bulan ini, perlu saya beritahukan bahwa hati itu merupakan rangkaian spiritual, rangkaian perasaan, rangkaian emosi, rangkaian kejiwaan, rangkaian kegembiraan. Itulah hati. Di mana letak hati kalau demikian? Hati terletak di dalam keseluruhan tubuh. Ketika kita merasakan hati yang gembira, maka rangkaian di dalam semua perasaan yang ada di dalam tubuh ini bergetar dan bergerak karena hatinya gembira. Hati yang sedih, hati yang susah, ada di dalam rangkaian kejiwaan di dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita berbicara tentang hati? Karena Allah sendiri punya hati. Sehingga sudah tepat kalau Allah itu punya hati, maka kita umatnya ini harus punya hati. Karena Allah sendiri punya hati. Hatinya Allah di mana? Mari kita lihat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di mana hati Allah? Kita akan melihat Allah itu benar-benar punya hati. Untuk kita menyeberang bahwa hati kita ini ada. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika firman Tuhan itu datang, demikian. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-36, ayat yang ke-6.
kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hati kita, hati manusia, sekarang hati Allah. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya ulang. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Di hati Allah. Berarti Allah punya hati. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi yang berkenan kepada Allah adalah di hati Allah. Di hatinya Allah. Di jiwanya Allah. Di perasaannya Allah. Di emosinya Allah. Di pribadinya Allah. Allah punya hati kepada orang yang berkenan kepadanya. Orang yang nurut. Orang yang ngikut. Orang yang taat. Itulah di hati Tuhan. Sehingga di dalam Kisah 13 ayat 22, kita orang-orang Kristen ada satu kebanggaan. Karena jika kita ini bertindak dengan benar, kita ini berlaku dengan benar, kita ini berpribadi dengan benar, kita ini ada di hati Allah. Sekali lagi tentang Allah punya hati. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 35. Di sana dikatakan, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku, hatinya Allah, dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Cerita ini, firman ini datang ketika Imam Eli dengan anaknya Hofni dan Pinehas tidak berlaku jujur, tidak berlaku benar, menyisihkan korban yang baik-baik untuk dirinya sendiri. Hofni dan Pinehas dibiarkan oleh ayahnya, dibiarkan untuk hidup tidak benar. Tetapi Allah melihat, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan. Berarti Imam Eli, Hofni dan Pinehas sudah tidak masuk di hati Allah. Yang masuk di hati Allah ini rencana Tuhan yang akan datang, yaitu yang berlaku sesuai dengan hatiku, hatinya Allah. Udah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman ini mengurapi kehidupan kita, membawa damai sejahtera. Kalau Allah sudah pilih, kalau Allah sudah ikatkan antara hatinya Allah dengan hati kita, lekat saudaraku, lekat. Oleh karena itu, saudara kekasih Allah, khotbah kali ini saya beri judul, tangan Tuhan sedang merintah. Ibu-ibu terutama tidak asing yang namanya kain renda. Kain renda bisa dibuat baju, tas, kain-kain yang lain, bahkan perhiasan, kain renda. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Apakah orang merinda yang kemudian jadi kain rinda itu apa dengan waktu yang singkat? Apa dengan pekerjaan yang mudah? Apa dengan sesuatu yang asal-asalan? Dari benang, direnda, dianyam dengan jarum pengait agar satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar. Sehingga ketika kain itu jadi, akan sulit untuk dicabut satu benang. Sulit karena kain benang itu sudah terenda, teranyam. Sulit untuk dicabut. Bahkan disobek pun akan sulit. Karena sudah masuk di dalam anyaman. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tidak diputus. Kemudian balik dengan jarum pengait. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Sulit untuk dicabut satu benang pun. Sulit untuk dirobek. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang sebenarnya mengilhami kehidupan kita ketika kita sebentar lagi menerima bagaimana kasih setia Tuhan. Di dalam kematian Tuhan Yesus. Yang menang di dalam kebangkitannya. Allah sendiri sudah merenda di dalam kehidupan kita. Hatinya Allah lega dengan hati kita. Karena Allah punya hati. Maka hatinya Allah direndakan. Dimasukkan keluar, masuk keluar. Dikaitkan dengan benang pengait. Ada di dalam kehidupan hati kita. Siapa yang sudah menerima bahwa Allah itu merenda. Dan siapa yang berani atau siapa yang sudah melakukan untuk mencabut diri. Kalau Allah sudah merenda, tidak ada orang yang mencabut satu benang pun, yang mencabut perasaan dari perasaan kita, yang mencabut dari pribadi kita, yang mencabut dari keyakinan kita, yang mencabut dari iman kita kepada Allah, yang mencabut situasi kita untuk berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara iman. Tidak ada saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena hatinya Allah sudah direndahkan di dalam hati kita. Sudah dianyamkan. Maka berbahagialah saudara-saudaraku kekasih yang datang di tempat kudus ini. Tempat Allah menyediakan untuk berkumpul, menyembah, memuji Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara memerlukan waktu agar Tuhan sendiri merintah. Sehingga ketika saudara akan berangkat ke gereja, tidak ada seorang pun yang berani menghalang-halanginya. Iblis pun takut untuk menghalang-halanginya. Untuk pergi bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena hati sudah direnda oleh Tuhan satu demi satu. Lama saudaraku, lama. Jadi orang Kristen itu tidak asal baca satu ayat Kristen. Tidak saudaraku. Melalui sebuah proses, yaitu berjalan langkah demi langkah. Berjalan langkah demi langkah. Latihan berdoa. Latihan memuji. Latihan menyembah. Ada rangkaian-rangkaian. Tidak. Kemudian kamu ingin jadi orang Kristen? Baca doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Bagus. Cap Kristen. Bukan semacam itu saudaraku. Melalui sebuah proses. Benang demi benang. Direnda di dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Sehingga hatinya menjadi hati yang lekat kepada
Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yuk saudaraku, melalui khotbah hari ini saya beri judul Tangan Tuhan Sedang Merendah. Kita akan membaca Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Cukup sampai 14 dulu. Ada apa sih sebenarnya terkandung di dalam ayat 14 sampai muncul seperti itu? Sion berbicara tentang Yerusalem. Sion berbicara tentang karya Allah. Sion berbicara tentang firman Allah. Sion berbicara tentang damai sejahtera. Kemudian orang-orang di dalam pembuangan sampai kemudian kepada Allah. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Sampai-sampai kalimat kata-kata itu muncul, Tuhan telah meninggalkan aku. Karena tekanan-tekanan, karena masalah-masalah, karena merasa tidak terlindungi, karena merasa ada beban yang berat. Sehingga muncul orang-orang di dalam pembuangan. Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Tuhan secepatnya menjawab. Kalau saudara kemudian berhadapan dengan orang tua saudara. Ayahku telah meninggalkan aku, ibuku telah meninggalkan aku, teganya. Engkau telah meninggalkan aku. Engkau tidak merawat aku. Engkau membiarkan aku. Sama yang dialami karena bangsa Israel sedang mengalami sebuah masalah yang berat. Masalah tekanan yang berat. Sehingga merasa bahwa Tuhan itu tidak merajut. Merasa bahwa Tuhan itu kemudian tidak menganyam di dalam kehidupan bangsa Israel. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan. Wow, firman Tuhan ini luar biasa. Ketika masalah ini merundung di dalam kehidupan hati bangsa Israel, firman ini menjawab, sekalipun ibu itu melupakan anak kandungnya, bayinya yang dilahirkan, tetapi sekali-kali aku tidak akan melupakan. Oh, ada satu jawaban. Coba saudara-saudaraku, renungkan, aplikasikan dalam kehidupan saudara. Allah tidak meninggalkan aku. Selama-lamanya engkau tidak meninggalkan aku. Karena aku yakin dan percaya engkau telah mengayam, merajut di dalam hidupku. Engkau sedang merendah. Sedang merendah saudaraku. Artinya Allah memproses. Allah melakukan. Tidak dengan tiba-tiba. Kalau kau punya masalah, aku sedang memproses engkau. Kalau kau punya masalah, aku sedang melakukan sesuatu buat engkau. Aku tidak membiarkan engkau. Tetapi aku sedang, sekali lagi sedang saudaraku, sedang melakukan sesuatu buat saudara. Wah, luar biasa saudaraku. Dan di ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sampai-sampainya Allah di dalam firman-Nya. Bahwa wajah, bahwa kehidupan terlukis di tangan Allah. Berarti berbicara tentang hati. Hatinya Allah.
terlukis di tanganku, di telapak tanganku ada gambarmu. Saudaraku, renungkan. Yuk saudaraku, sebut nama saudara di dalam hati saudara. Terima kasih. Sebut nama saudara. Engkau telah melukis di telapak tanganmu, sehingga engkau dengan mudah melihat aku. Engkau dengan mudah untuk melihat, mengupayakan, menolong. Karena ada di telapak tangan. Tangan adalah lambang dari sebuah kekuatan. Tangan adalah lambang dari sebuah jangkauan yang Allah bisa melakukan. Tangan bukan di telapak kaki, tapi telapak tangan yang sekali-kali tidak akan ada orang yang menghalangi. Karena tangan adalah berfungsi untuk menolong, berfungsi untuk memberikan semangat, berfungsi untuk membangkitkan. Terlukis di tangan Allah. Bahkan ketika firman itu dilanjutkan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Berbicara tentang hatinya Allah. Tembok artinya masalah-masalahmu. Masalah-masalahmu tetap ada di hatiku. Tidak usah takut. Masalah-masalahmu, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Inilah untuk kekuatan bagi kita bersama. Bagaimana Allah melakukan sebuah proses. Ketika bangsa Israel menemukan sebuah masalah. Masalah yang berat. Sampai-sampai bangsa Israel, Tuhan telah meninggalkan aku. Tetapi tidak mengingat bahwa Allah sedang memproses. Allah sedang merintah. Masuk keluar belum jadi. Ada waktunya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Mazmur 37 ayat 5. Di sana dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan apa saudaraku? Ia akan bertindak. Wow, luar biasa. Ia akan bertindak. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan berani mengatakan bahwa Allah akan bertindak. Kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, hatiku dan hatimu menjadi satu. Ini hatiku, hatimu Tuhan. Silakan dirajut di dalam hatiku. Aku siap kalau engkau sedang memproses aku. Kalau engkau sudah telah memberikan aku sebuah situasi. Aku yakin Tuhan, engkau mesti akan membuat aku itu menjadi kuat. Ia akan bertindak. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makna dari ayat-ayat tersebut di atas, atau makna bahwa Allah telah merintah di dalam hati kita, yang pertama adalah membuat menjadi indah. Orang merintah itu pasti dibuat menjadi indah. Nanti sampai rumah, cari perabot rumah tangga, cari kain-kain yang bernuansa direnda. Lihatlah saudara. Dan harganya cukup relatif di atas rata-rata kain biasa. Nanti diperhatikan. Renda itu saudara perhatikan. Ternyata benar. Bahwa dimasukkan, dikeluarkan, dibuat menjadi indah. Dibuat menjadi indah. Dan tampak menjadi luar biasa. Karena benang itu telah direnda menjadi sebuah kain menurut selera yang merenda. Allah merenda kehidupan kita menurut selera Allah, selera yang baik. Selera menurut firman Tuhan. Nah,
Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam apa saudara? Hati kita, hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apakah semua saudara-saudara yang hadir di tempat ini bisa merendah semua? Saya yakin, semoga saya benar. Tidak semua saudara-saudara yang hadir di tempat ini bisa merendah. Saya yakin. Oleh karena itu tepat kalau firman Tuhan ini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hanya Allah yang bisa merendah hati kita dari awal sampai akhir. Hanya Allah yang punya kuasa. Hanya Allah yang punya kebijakan. Hanya Allah yang punya hak untuk merendah hati kita. Hanya Allah. Maka kalau sudah direndah, hati kita direndah oleh Allah, dilekatkan dengan Allah yang tidak dapat diceraikan oleh siapapun, maka ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, taplak meja indah banget, ada gambarnya burung bangau, indah banget. Jadilah sebuah kain, jadilah sebuah hiasan dinding, bagus, indah. Allah membuat indah pada waktunya. Tidak secepat kemudian apa yang kita lakukan, hari ini Allah merendah, besok jadi. Tidak ada orang yang merendah dari benang ke benang, kemudian sehari jadi. Tidak ada. Kecuali mesin, saudaraku. Kita tidak berbicara tentang mesin. Nah, saudaraku, tetapi tangan. Sehari belum jadi. 2 hari belum jadi. 3 hari belum jadi. Untuk membuat indah, itu ada waktunya. Nah, saudaraku, kita ini tekun, setia kepada Tuhan. Ada waktunya untuk indah. Pemain musik, saya yakin dulu tidak bisa main musik. Saya yakin dulu tidak bisa main musik. Tapi mulai belajar dengan kunci C, kunci G, akhirnya lumayan. Ada peningkatan, lumayan. Bisa akordnya benar, lumayan. Meningkat, indah pada waktunya. Demikian hidup kita, saudaraku. Hidup yang dibenahi oleh Allah. Hidup yang leka dengan hati Allah. Hidup yang tidak sia-sia. Berbahagialah. Besok saudara, jangan bosan untuk datang di tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang bebas untuk menyembah. Tempat ini adalah bebas untuk memuji. Tempat ini adalah bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Di tempat ini, saudara direndah. Silakan kembali ke rumah, kembali ke masyarakat, kembali ke dunia usaha. Biarlah tetap Allah meneruskan anyaman, rajutan itu di hati saudara. Yang kedua, apa makna dari sebuah atau dari merendah? Yaitu mempersiapkan menjadi sesuatu dengan baik. Dipersiapkan. Orang merendah ini tidak mandek di tengah jalan. Aku mau merendah gambar salib Tuhan. Karena sebentar lagi aku akan memperingati Jumat Agung Paskah. Maka aku akan membuat rajutan rendah. Mandek di tengah jalan. Tidak, saudaraku. Mempersiapkan sesuatu dengan baik. Dipersiapkan.
ada benang, ada jarum kait. Dipersiapkan dengan baik, setengah baik, kemudian 2/3 baik, akhirnya sempurna. Wow, baik. Sekarang cari figura, ini sudah baik sekali. Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Saya berharap permohonan saya nanti sampai di rumah setel pujian ini. Ujilah aku ya Tuhan. Tidak sekedar kita berucap. Ujilah aku Tuhan. Aku boleh melewati lembah kekelaman. Aku boleh melewati masalah demi masalah. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, sehingga engkau menyelesaikan dengan baik. Ini doaku. Doa yang tidak hanya berfokus pada diriku. Doa yang tidak berfokus pada keluargaku. Tetapi doaku sudah memulai doa untuk orang lain. Yang ketiga, makna dari merendah dinyatakan pada waktu yang tepat. Seminggu jadi. 2 minggu jadi. Waktunya tepat. Ketika Allah merendah, itu waktunya tepat. Kamu saya proses sampai pada titik fokus. Kamu selesai, saya rendah. Dan kamu ngikut, kamu berserah, kamu manut kepada hatinya Allah. Sehingga waktunya tepat. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah berfirman, segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Bumi berputar, itu pun dengan keteraturan. Dengan garis edar, garis elip, dengan keteraturan, dengan waktu, dengan keteraturan. Sampai sebegitunya Allah mengatur alam dengan keteraturan. Dengan Allah menyatakan di dalam firman Tuhan bahwa semuanya berlangsung dengan sopan. Artinya dengan baik, dengan teratur. Kalau kita menyadari, oh Tuhan, Engkau sangat rapi, Engkau sangat teratur untuk membuat langkahku ini sampai pada fokus titik tujuan. Engkau rapi sekali. Aku dulu seperti apa, tetapi Engkau bawa aku bisa memuji. Engkau bawa aku bisa menyembah. Engkau bawa aku bisa untuk datang kepadamu. Dan aku bisa mendoakan setiap saudaraku yang membutuhkan pertolongan dari doaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah menyatakan pada waktu yang tepat. Dan yang keempat adalah makna dari merendah menjadi pribadi yang berkenan. Saudaraku, kain rendah sudah jadi. Maka apa yang kita lakukan? Wow, luar biasa baik. Oh, warnanya bagus. Oh, jadinya seperti ini luar biasa. Senang banget. Sudah jadi. Sudah menjadi tepat. Menjadi pribadi yang berkenan. Karena rendahan Allah sudah jadi. Selesai. Anyaman Allah sudah jadi selesai. Rajutan Allah sudah jadi selesai. Berkenan. Sehingga ketika Maranatha, Tuhan memanggil kita. Yono, cukup kamu hidup di dunia. Aku memanggilmu. Wow, luar biasa. Karena sudah berkenan. Mari sebut
nama saudara. Ketika engkau datang, aku sudah berkenan kepadamu. Amin saudaraku. Luar biasa. Dan yang terakhir kami mohon untuk pemain musik, worship leader, singer untuk naik ke mimbar. Yang terakhir adalah makna dari sebuah rajutan atau merendah. Ada kekuatan baru. Ketika sudah jadi, disobek, tidak bakal sobek. Dicabuti benangnya, tidak bisa tercabuti. Karena sudah ada kekuatan dari segala sesuatu yang sudah jadi. Sudah ada kekuatan dari Allah. Allah yang merendah benang di dalam hati kita satu demi satu. Tidak ada yang berani mencabut dan tidak bisa untuk dicabut. Iman dan percaya kita. Maka berbahagialah saudara untuk pagi hari ini. Bahwa ada kekuatan baru ketika Allah merendah hatiku dan hatimu. Sudah jadi satu. Ini hatiku. Hatimu telah engkau rajutkan kepada hatiku. Dada saudara, bahwa kali ini Allah sedang merintah kehidupan saudara, bahwa Allah tidak membiarkan kehidupan saudara. Allah menyertai kehidupan saudara. Saudara tidak berjalan dengan sendirian. Saudara bersama dengan Allah. Allah sendiri punya kuasa untuk merintah di dalam hati saudara. Allah memiliki kekuatan yang baru. Apapun masalah saudara, kuat di dalam Tuhan. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Percayalah saudara, bahwa Allah telah
Tuhan tidak membiarkan kita berjalan dengan sendirian. Allah tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut di dalam hati kita. Allah tidak membiarkan hati kita ini berjalan dengan sendirian. Allah telah merajut, merintah di dalam hidup kita. Biarlah kuasa Allah terjadi. Oh Tuhan, aku ingin meletakkan hidupku di dalam tangan Tuhan, agar Tuhan lega di dalam hatiku. Oh Tuhan, terima kasih, aku bangga punya Allah seperti Engkau. Mata hatiku telah Engkau bukakan, mata hatiku telah Engkau sendiri yang pakai, sehingga aku mengetahui betapa besar firman. Engkau berjanji untuk merajut di dalam hidup kami. Silakan Tuhan, kami ingin Tuhan sepulang dari tempat ini kami tidak menjadi hampa. Kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi berisi dan bernas. Silakan Tuhan, silakan Tuhan. Allah yang aku banggakan, Allah yang saat ini sampai selama-lamanya tidak tinggalkan hidupku sampai mari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Engkau pakai untuk menyelesaikan tugas-Mu ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan, setiap jemaat yang hadir, diri kami dirajut, dirinda oleh Tuhan. Terlebih kami tidak menerima kematian dan kebangkitan-Mu yang sebentar lagi akan hamba-Mu peringati. Biarlah kami menengadah kepada-Mu bahwa kematian-Mu menjadi berharga di hati kami. Kebangkitan-Mu menjadi berharga di hati kami. Sehingga hati kami terajut oleh karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang semuanya untuk bisa berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kami berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kami berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Yuwono Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh dibentuk Tuhan lebih lagi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami milik-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Bapa. Kau selidiki setiap hati kami Tuhan. Kau menselidiki setiap motivasi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan hamba-Mu Bapa Pastor Agustinus Yuwono Bapa,
yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dia kerjakan Bapa, boleh Tuhan berkati Bapa. Amin. Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan dan usahanya Bapa. Kau memberkati setiap keluarganya Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan setiap apapun Tuhan yang menjadi pelayanan Tuhan. Kau memberkatinya Bapa. Dan kami Tuhan mau berdoa Tuhan buat gembala sidang yang kami kasih Tuhan, buat Pastor Hongko Effendi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan Tuhan roh hati Bapa, Kau taruh atas beliau Bapa. Hati yang mengasihi setiap kami Bapa, hati yang mau Tuhan untuk selalu mengiring kami untuk seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, hati hamba Tuhan sudah Kau taruh atas Bapak Hongko Effendi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaannya Bapa. Kau memberkati kesehatannya Tuhan. Kau memberkati setiap keluarganya Bapa. Kau memberkati setiap pelayanan dan pengembalaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Bila Tuhan berkat Tuhan yang Kau taruh atas setiap kami Tuhan. Setiap kami boleh dipulihkan, setiap kami Tuhan boleh Kau memberkatinya Tuhan. Setiap apa yang menjadi bagian setiap kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan, boleh Engkau jawab Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan, yang terikat sudah Engkau lepaskan Bapa, yang beban berat Tuhan sudah Engkau ganti Tuhan dengan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang melayani pagi hari ini Tuhan. Berikan roh kesatuan bagi setiap kami Tuhan, roh kesetiaan Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Roh Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk melayani hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati JKI Pondok Daud ini Tuhan, House of Miracle-Mu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan di tempat ini Tuhan. Amen. Banyak Tuhan, orang-orang boleh mengenal Engkau melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap kota Solo dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan, roh kesatuan hati Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi bagian bangsa ini Tuhan, Kau sudah memberkatinya Bapa. Apapun Tuhan yang menjadi problema di bangsa ini Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami boleh diberkati Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, pulanglah dengan membawa serta berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kamu bersama di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap jaga jarak.